Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Safinatun Najah dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 250886230047. Tugas ini untuk memenuhi MK Ilmu Tajwid, dosen pengampung sekaligus dosen pembimbing dalam mata kuliah ini iaitu Bapak Mahmudi SAG MPD. Saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minan nari wa min syahril kuffar wa min syahril kuffari wa min adzabil jabar wa min adzabil jabari al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bara'atun minallahi wa rasulihi illa alladhina ahadatum minal musyrikin fayasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'alamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajji akbari anna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Jadi surat yang sudah saya bacakan barusan yaitu merupakan surat At-Taubah ayat 1 dan sampai ayat 3. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 1 sampai 3 terdapat berbagai hukum ilmu tajwid. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam ilmu tajwid segala huruf hijaiyah yang 29 terdapat berbagai hukum bacaan. Yang pertama yaitu apabila nun mati ataupun baris tua berjumpa dengan salah satu huruf ejaan yang 29, yaitu ketentuan bacaannya ada 4 macam, yaitu idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Begitupun dengan mim mati juga terdapat berbagai hukum bacaannya. Jadi dalam surat At-Taubah ini terdapat juga beberapa hukum bacaan, yaitu hukum bacaan yang telah disebutkan. Hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 1 yang pertama pada kalimat bara'atum minallahi. Pada kalimat bara'atum minallah terdapat yaitu baris 2 berjumpa dengan mim. Baris 2 berjumpa dengan mim merupakan hukum idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah. Hukum idgham bi gunnah dibaca dengan berdengung. Jadi apabila nun mati atau baris 2 berjumpa dengan huruf idgham bi gunnah, maka hukum bacaannya berdengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, ya, waw, mim, nun. Di sini pada kalimat bara'atum baris 2 berjumpa dengan mim, maka hukum bacaan didengungkan dikarenakan mim termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Kemudian pada surat At-Taubah ayat 2 terdapat hukum bacaan idhar syafawi pada kalimat annakum ghairu. Pada kalimat annakum ghairu, mim mati apabila berjumpa dengan huruf ejaan yang 29 terdapat 3 hukum, yaitu izhar, idgham dan ikhfa. Pada kalimat annakum ghairu, mim mati berjumpa dengan ghain. Ghain juga termasuk kepada huruf
izhar syafawi. Jadi pada kalimat annakum ghairu mim mati berjumpa dengan ghaim, hukum bacaannya jelas dan tidak boleh didengungkan dikarenakan ghain termasuk kepada huruf izhar syafawi. Mim mati berjumpa dengan ghain, hukum bacaannya jelas. Jadi pada kalimat annakum ghairu dijelaskan bacaannya tidak boleh didengungkan karena itu izhar syafawi. Pada ayat kedua juga terdapat tajibu gunnah pada kalimat annallaha. Annallaha didengungkan dikarenakan nun yang bertasydid termasuk kepada tajibu gunnah. Jadi pada kalimat tersebut harus didengungkan dikarenakan ada nun yang bertasydid yang termasuk kepada tajibu gunnah. Kemudian pada kalimat ashhuri wa'lamu termasuk kepada idgham bi gunnah, yaitu baris 2 berjumpa dengan waw. Huruf idgham bi gunnah seperti yang sudah dijelaskan. Jadi sudah jelas ya. Hukum bacaannya di sini dengung dikarenakan termasuk kepada idgham bi gunnah. Kemudian pada surat At-Taubah ayat 3 pada kalimat wa adhanum minallah, baris 2 berjumpa dengan mim. Nun yang berbaris 2 berjumpa dengan mim. Mim termasuk kepada huruf idgham bi gunnah seperti yang sudah dijelaskan, yaitu hukum bacaannya idgham bi gunnah, maka harus didengungkan. Juga kemudian terdapat pada kalimat bari'um minal musyrikin, baris 2 berjumpa dengan mim juga termasuk kepada idgham bi gunnah, maka harus didengungkan. Kemudian pada surat At-Taubah ayat 3 ini juga terdapat hukum bacaan izhar halqi, yaitu izhar halqi terdapat pada kalimat bi'adzabin alim. Alim tersebut yaitu baris 2 berjumpa dengan hamzah. Pada dasarnya baris 2 berjumpa dengan hamzah ataupun alif. Di sini terdapat bi'adzabin alim, alif ya. Alif hukum bacaannya sama seperti hamzah, yaitu termasuk kepada huruf izhar halqi yang bacaannya jelas tanpa harus didengungkan. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh didengungkan. Jika didengungkan maka hukum bacaannya akan merupakan kesalahan. Karena pada dasarnya izhar halqi adalah kalimat yang bacaannya jelas. Jadi pada kalimat bi'adzabin alim tidak boleh didengungkan. Karena alif termasuk kepada hukum bacaan yang sama seperti hamzah yang bacaannya jelas termasuk kepada huruf izhar halqi. Demikian penjelasannya supaya bisa dipahami dan semoga bisa dipahami juga ya. Yang dibacakan barusan yaitu merupakan surat At-Taubah. Jadi ketentuannya pada surat At-Taubah ini tidak dianjurkan untuk membaca bismillah. Makanya pada permulaan tadi saya tidak membaca bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.